Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Rosti Triastuti, di program Kominfo Newsroom, Kamis 2 Desember 2021. Pemirsa, informasi pertama, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan sero-survei pembentukan kekebalan antibodi dapat menjadi salah satu penentu urgensi perluasan sasaran vaksinasi booster. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk menangkal varian Omikron masih dipertimbangkan. Sebab, dengan munculnya varian Omikron kian menambah kekhawatiran kembali terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Pihaknya juga menegaskan bahwa sampai saat ini, pemerintah masih harus menunggu hasil dari sero-survei yang tengah dilakukan di seluruh Indonesia. Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penduduk Indonesia yang telah memiliki antibodi terhadap virus corona yang baru akan diumumkan pada Desember mendatang. Penetapan kebijakan booster masih dalam tahap perumusan, termasuk menunggu hasil sero-survei. Namun sampai saat ini, Technical Advisory Group on Virus Evolution, TAGVI, WHO, menyatakan bahwa terkait efek transmisibilitas dan keparahan gejala yang ditimbulkan oleh varian Omikron masih belum pasti dan perlu diperdalam dengan studi lanjutan. Sedangkan berdasarkan bukti awalan, disinyalir varian ini dapat menimbulkan reinfeksi pada penyintas COVID-19. Informasi selanjutnya, dalam kunjungan ke Trenggalek, Jawa Timur pada Selasa lalu, Presiden berdialog dengan para petani. Dalam kesempatan itu, para petani meminta bantuan terkait pupuk dan alat produksi. Dalam rangka kunjungan kerja ke Trenggalek, Jawa Timur pada Selasa 30 November 2021, Presiden Joko Widodo turut berdialog dengan para petani yang berada di wilayah sekitar Bendungan Tugu maupun Bendungan Gongseng. Salah seorang petani menyampaikan aspirasinya untuk penyediaan alat baru kepada Presiden guna keberlangsungan kesejahteraan para petani di Kabupaten Trenggalek. Mohon maaf, kalau kita panen, selalu mendatangkan alat panen dari luar kabupaten, dari Tulungagung, dari Ngawi. Harapan kami, karena alat sudah ada di sini, satu kombin itu ditinggal di sini. Jangan dibawa pulang. Iya, betul. Pak Mentan, bisa? Dah ditinggal. Alhamdulillah. Bon. Siap. Okay. Okay. Siap, Tinggal. alhamdulillah. Tuh, bon. Pemirsa, di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021 tentang paten obat Remdesivir, guna memenuhi ketersediaan dan kebutuhan mendesak untuk pengobatan COVID-19. Pemerintah telah melaksanakan paten terhadap obat Favipiravir dan Remdesivir guna memenuhi ketersediaan dan kebutuhan obat pasien COVID-19. Dalam Perpres yang diunggah di laman jdih.setnek.go.id, paten terhadap dua obat itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021 tentang paten obat Remdesivir dan Perpres Nomor 101 Tahun 2021 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir. Rencananya, obat paten tersebut mulai diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan farmasi dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menghimpun masukan dari kalangan industri, utamanya kinerja sektor kesehatan digital. Hal ini disampaikan langsung oleh Menkominfo Johnny Gerard Plate. Masukan tersebut dikumpulkan dalam acara Forum Ekonomi Digital yang digelar Kominfo secara berkala.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengumpulkan opini industri untuk meningkatkan kinerja sektor kesehatan digital. Menkominfo dan Wamenkes akan menindaklanjuti masukan dari lingkungan industri tersebut dengan diskusi yang lebih mendetail. Menkominfo menjelaskan, sektor ekonomi digital memiliki potensi pengembangan yang besar pada tahun ini, sekitar 70 miliar dolar AS atau 1.000 triliun. Pada tahun 2025, sektor ini diperkirakan akan tumbuh menjadi 146 miliar dolar AS atau sekitar 2.100 triliun, termasuk layanan e-health. Menkominfo juga menyampaikan bahwa kemajuan e-health telah bertumbuh dan berkembang seiring dengan penyebaran teknologi informasi dan publikasi. Ia juga menyampaikan bahwa dengan menggunakan teknologi informasi berbasis satelit dapat membantu mengatasi pandemi COVID-19. Menutup informasi terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa APBN Indonesia menuju tren perbaikan. Kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara 2021 memasuki tren yang semakin baik. Meski defisit APBN pada akhir Oktober tercatat mencapai 548,9 triliun, pencapaian tersebut lebih baik dibanding periode tahun lalu dengan defisit mencapai 764,8 triliun. Pendapatan negara telah mencapai 1.510 triliun atau 86,5% dari target APBN 2021 hingga akhir Oktober 2021. Realisasi ini tumbuh 18,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 1.277 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tahun 2022 Indonesia masih mengalami defisit sebesar 4,85% dari PDB atau senilai 868 triliun rupiah. Dengan rincian belanja negara mencapai 2.714,2 triliun, belanja pemerintah pusat 1.944,5 triliun, dan TKDD 769,6 triliun. Berdasarkan UUD APBN implementasi pendapatan negara diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah memperluas basis pajak, kemudian memberikan insentifikasi secara selektif dan memperbaiki sistem logistik nasional. Aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi. Consumer Confidence Index kita sudah mulai pulih, bahkan mendekati sebelum terjadinya COVID. PMI kita juga mengalami kenaikan dengan adanya kemampuan mengelola Delta varian. Demikian juga dengan pertumbuhan indikator lain yang cukup kuat seperti ekspor, impor, dan konsumsi listrik. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rosi Triastuti pamit, sampai jumpa.